Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syari'atal islamiyyata tu'aliju mushkilatan basyariyah. Wassalatu wassalamu ala man lahu uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ta'aba fi bina'i ashabihil kiram hatta yakunu syakhsiyatan islamiyah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina syubbihu bil anjimatil munawwirah baina zulmatid dunya. Qala Allah subhanahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah al-ayah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala sebagai pembentang kenikmatan sampai saat di mana kita bersama menyaksikan forum ini. Tentu kesyukuran harus kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita adalah manusia-manusia yang tahu diri, karena dengan bentangan kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita dengan sebuah pemaknaan yang sesungguhnya, syukur di sini adalah ta'atun kamilah, melaksanakan ketaatan yang sempurna. Salawat salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak ternominasi sebagai jajaran yang layak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para kiai, para ustadz, para tokoh dan semua pihak yang bersama mencintai Allah dan Rasulnya, tanpa terasa kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini, yang sebarang tentu dengan terhantar kita ke 10 terakhir ini merupakan sebuah anugerah dan hadiah besar dari Allah untuk kita gunakan dalam rangka menata hidup, melangkah dalam taat, menjemput sebuah izzatul Islam, keagungan Islam dengan diterapkan Islam di dalam kehidupan ini. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang terjadi dalam bulan Ramadan adalah merupakan perkara yang sangat kita rasakan. Tidak sebatas itu, bahwa sesungguhnya di dalam bulan Ramadan pula diturunkan Al-Quran yang bersumber dari Yang Maha Agung melalui makhluknya yang agung, malaikat Jibril, dan disampaikan kepada manusia yang agung. Bahkan alam semesta ada karena akan diciptakan dirinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran yang diturunkan adalah juga sesuatu yang luar biasa agungnya. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu keberkahan Ramadan dan nuzulul Quran ini harus kita jadikan sebagai sebuah momentum yang strategis untuk kita bersama-sama berjuang dalam rangka menerapkan Islam kafah sebagai wujud daripada keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasul, keimanan kita kepada syariat Islam. Karena itu adalah perintah dari pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata keimanan. Substansinya tidak lain adalah udkhulu, masuklah kalian semua fisilmi, ke dalam Islam kafah, secara utuh, secara menyeluruh, dan tidak boleh separuh-separuh.
Ini adalah perintah dari Sang Maha Segala, tidak lain dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus terus bersemangat dan meningkatkan semangat kita dalam rangka untuk bersikap bagaimana dengan turunnya Al-Quran. Bersikap kita dalam menghadapi turunnya Al-Quran ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan da'watul Islam lil muslimina wal muslimat fil alam. Untuk mendakwakan Islam kepada kaum muslimin dan muslimat di alam semesta ini. Dalam rangka apa? Min ajli tanwiril qulub wal afkar. Dalam rangka untuk mencahayai hati-hati dan pemikiran-pemikiran mereka, agar ketika hati dan pemikiran mereka tercahayai, maka insya Allah di dalam kehidupan ini yang akan terjadi benderang dalam langkah sehingga insya Allah tidak akan celaka dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap memiliki semangat dan harus dipertahankan semangat itu dengan sebuah keistiqomahan yang tinggi, bahwa kita harus melakukan amar ma'ruf nahyil munkar kepada berbagai pihak, wabil khusus kepada para penguasa yang semua orang merasakan zolimnya. Kita harus tetap muhasabatul hukam. Kita harus mengoreksi para penguasa, mengajak mereka untuk mereka siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan itulah akan tercipta yang disebut dengan al-adalah war-rafahah. Ada keadilan, ada kemakmuran. Tanpa dengan adanya penerapan Islam kafah, tanpa adanya syariat Islam yang kafah diterapkan dalam bingkai khilafah, mustahil yang namanya adil makmur akan tercipta. Itu hanya hayalan belaka. Ini secara pasti. Kenapa demikian? Selain daripada syariat Islam, ketika terjadi suatu hukum yang diambil oleh mereka-mereka diterapkan di dalam kehidupan ini, yang kita tahu manusia itu adalah makhluk yang lemah, maka sudah pasti kelemahan itu yang akan menghantarkan kesulitan terjadi tanpa henti. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu merasa takut terhadap siapapun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita, memerintahkan kepada kita, sekaligus melarang kepada kita. Bagaimana bentuk perintah dan larangan Allah? Fala takhshawhum wakhshawni, maka jangan takut kalian kepada mereka, takutlah kalian kepada aku. Ini adalah jelas merupakan sebuah ketetapan dan ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harus tetap memiliki sikap itu. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang bagaimana perjuangkan untuk menegakkan Islam kafah, untuk kembali supaya Islam ini dijadikan sebagai satu-satunya pilihan dalam rangka mengatur seluruh alam semesta, maka tentu tantangan dan rintangannya tidak sedikit. Banyak tantangan dan rintangan, tetapi kita yakin ketika menjadikan Allah As-Samad tempat kita bergantung, maka insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan darinya. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, efek dari dakwah yang terus kita lakukan yang akan terjadi adalah tidak lain bahwa syariat Islam pada akhirnya akan digemari oleh umat Islam, akan disukai, dicintai, bahkan dirindukan. Kenapa? Karena mereka faham bahwa syariat Islam ketika ditaati akan menghantarkan kepada bagaimana sampai kepada satu kondisi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khutura al qalbil basyarin. Mata belum pernah melihat indahnya, telinga belum pernah mendengar indahnya, terbersit pun belum pernah, itulah surga. Maka kita untuk sampai pada terhantar itu tidak boleh berhenti melakukan perjuangan tentang syariat Islam ini. Yang kedua
akan menjadi sebuah efek positif, mampu menepis sebuah isu yang disebut dengan ide moderasi Islam. Ini harus sampai kepada mereka, harus paham mereka akan apa yang disebut dengan moderasi Islam. Moderasi Islam ini tidak lain adalah bahwa ini merupakan sebuah settingan para penjajah barat yang mengharapkan dan menginginkan umat Islam menjalankan keislaman itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para penjajah barat. Tentu ini harus dilawan, tentu masyarakat harus dipahamkan sehingga mereka masyarakat sendiri yang akan membenci dengan pemahaman seperti ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah agar perjuangan kita berending kepada sebuah ridho yang akan kita dapatkan secara keseluruhan. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Atas kekurangannya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.